ngomong awas anak bahaya, intinya kata-kata seperti itulah, peringatan terus, gitu ya. Terus waktu itu langsung berdet, saya balik kanan lihat perkutut saya udah lagi diambilin ular hitam itu, ular hitam. Terus tak, saya lihat sana ular itu udah jalan tapi ya kelihatan kepalanya udah tahu-tahu hilang, tahu-tahu udah di pojokan sebelah sana, kelihatan kepalanya aja. Nah itu ngeliatin saya terus sampai saya lihat aja, tak liatin terus itu sampai merinding, sampai tak lemparin sama garam aja nggak, dia kayak gini terus. Akhirnya saya bacain Al-Fatihah aja, tak sahabat udah pergi. Habis itu burung itu, karena saya dalam hati itu burung itu berasal dari burung itu, akhirnya burung itu saya maharin ke orang, sama aja orang itu cerita sama saya, katanya anaknya sakit-sakitan lah, ini lah. Akhirnya datanglah orang yang lebih tahu tentang seperti itu, katanya burung ini tuh nggak bagus, katanya suruh dilempar aja, sampai situ lempar aja pun ceritanya tuh sama kayak gitu. Jadi burung perkutut itu ya emang kayak gitu misterinya. Ada yang baik, ada yang enggak. Mungkin untuk yang sekarang yang trennya anak-anak muda lah yang ingin perkutut, jangan ingin perkutut. Sebenarnya itu bukan antara tua dan muda, tapi antara pola pikir kita itu seperti anak muda atau seperti orang tua, biar bisa memahami karakter burung perkutut. Ada yang baik, ada yang enggak. Gimana tahu yang baik enggaknya? Dari hati kita. Kalau saya pribadi. Jadi mungkin memang filosofi daripada orang memelihara perkutut kan dibahasakan oleh orang-orang tua kita dahulu kan, perilakune sing patut gitu. Makanya perkutut jadi bukan misterinya, bukan hanya terkait masalah burungnya saja, tapi dari yang memelihara juga kan gitu kan. Nah, terus ini nyambung cerita yang tadi Mas. Berarti setelah burung perkutut yang terus istilahnya sering ada ular itu sama jenengan jual atau jenengan maharkan ke orang lain itu, terus tidak ada lagi ular yang masuk ke rumah jenengan gitu Mas. Tidak pernah ada lagi ya. Terus begitu dipegang sama orang kedua setelah jenengan pun juga orang kedua itu ngalamin hal seperti itu walaupun ceritanya berbeda gitu sama ya. Juga datangin ular. Oh sama juga, tetap didatengin ular juga. Setelah itu terus istilahnya nanya ke kiai atau orang pintar sampai gitu ya. Sampai yang mahal pun nanya sama saya, kayak gini-gini ya. Saya jelasin emang kayak gini. Iya. Berarti memang itu ada sesuatu ya bisa dikatakan apa itu hawa negatif atau sesuatu yang negatif yang istilahnya terbawa oleh burung itu sampai istilahnya dipelihara jenengan dan orang-orang lain gitu ya. Tapi sekarang jenengan nggak ngerti Mas perkutut itu ada di mana, dipegang siapa gitu, atau cerita terakhirnya seperti apa nggak tahu ya. Ya udah nomor-nomor ganti sih. Sudah banyak gonta-ganti kacau ya sekarang ya. Iya. Itu sedulur-sedulur pecinta channel Perkutut Paksi Klangenan ya, cerita terkait masalah misterinya perkutut. Nah ngomong-ngomong juga ini sedulur-sedulur, beliau Mbah Darso ini juga punya perkutut yang unik. Kenapa kita bilang unik gitu? Itu istilahnya perkutut ini jarang sekali dimasukkan ke sangkar atau istilahnya diumbar kalau orang Jawa bilang. Dan itu burung perkututnya sering manggung. Ini nanti sedikit saja Mbak Darso diceritakan, karena kita akan bikin khusus vlog ini terkait burung yang istimewa dari jenengan atau burung yang unik dari jenengan ini. Boleh dibocorin nama burungnya siapa itu Mas? Nama burungnya Sipon. Sipon ya, namanya Pon. Sipon. Oh ya, nama burungnya Pon gitu ya. Beli pas pasaran Pon apa di pasar Pon ini atau istilahnya dari? Ceritanya itu yang ngasih nama itu teman saya yang awalnya mau dikasih burung ini. Oh gitu ya. Berhubung akhirnya burungnya sama saya, ya udah kamu mewakili ngasih nama, akhirnya dikasih nama Pon. Oh gitu ya. Oke. Kalau untuk cerita lanjutnya nanti. Ya, oke. Ini jadi sesuatu yang nanti menarik juga, maksudnya kan pasti akan bikin penasaran sedulur-sedulur yang lain. Nah ini sedulur-sedulur pecinta channel Perkutut Paksi Klangenan ya, nanti akan ada bahasan khusus ini dengan beliau Mbah Darso terkait burung perkututnya yang dikasih nama Pon ini. Seperti apa burungnya, terus bagaimana cara merawatnya, sudah berapa lama dipelihara, terus
ada keunikan seperti apa, nanti akan ada istilahnya tayangan khusus terkait burungnya Mbah Tarso ini yang bernama Pon ini tadi. Nah, ini kembali lagi ke masalah babat Mbah Yono, Mbah Hari sama Mbah Tarso. Dari sekian banyak latber yang sudah saya lihat ini, khususnya untuk di Banyumas, Cilacap dan sekitarnya ini, ada satu keunikan yang saya lihat ini dari babat. Mungkin kalau cerita gantangannya mungkin sama dengan yang lain, ya dhuwure ya semenola, terus kurang lebih ya nganggo pring apa nganggo pesi apa nganggo kuwi ya seperti itulah, penjuriannya juga sama. Lah, yang unik bagi saya ini salah satunya ini adalah terkait masalah piala ini. Mbah Yono, Mbah Ari, Mbah Tarso mungkin bisa menceritakan kenapa piala-piala yang istilahnya dikasihkan ke para juara-juara ketika sedulur babat ini bikin latber atau latpres itu kok harus atau dengan menggunakan logo piala seperti itu. Ini kan sesuatu yang menarik buat saya terkait masalah pialanya. Mungkin bisa diceritakan di sini, monggo diwakili Mbah Yono, Mbah Hari atau Mbah Tarso terkait masalah pialanya ini, karena lain daripada yang lain dan orang yang mendapatkan piala itu pun tidak perlu bercerita gitu bahwa oke piala sekarang dikit menang nang endi, tapi secara otomatis sudah langsung tahu oke mesti ulih wingi lomba nang latbere babat karena sudah punya ciri ya. Kalau rata-rata kan mungkin kan istilahnya ya kurang lebih karena mungkin beli jadi ya seperti itu. Ini bukan mengurangi bahwa yang lain-lain tidak bagus, tetap bagus, karena kan bukan hanya bentuk pialanya tapi juga prestasi daripada burungnya. Nah, cuman saya melihat ada sesuatu yang unik nih dari piala, khususnya dari sedulur-sedulur babat. Monggo Mbah diceritakan Mbah backgroundnya atau latar belakangnya dibikin piala seperti itu bagaimana? Monggo Mbah Yono, terus pundi Mbah? Baik, latar belakang kan kita melihat dari sisi wilayah ya. Wilayah kita kan wilayah Banyumas. Nah, wilayah Banyumas ini kan pedamane itu kudi. Iya, di Banyumas kan identiknya kudi. Pedamane jadi alat gawene wong Banyumas ki kudi. Jadi makanya terinspirasi wis gawe piala ki kan kudi bae ki kan Banyumas banget mewakili identitas Banyumas. Nggih. Lah itu nun sewu Mbah, kok bisa terus muncul identitas seperti itu karena istilahnya cuman sebagai ciri atau memang tadinya nun sewu bahasane ada filosofi tersendirinya atau memang katakanlah pun beda nih kayak liane atau bagaimana Mbah? Mungkin bisa diceritakan juga Mbah. Filosofinya yaitu karena pedamane wong Banyumas ki kan pakainya kudi. Alat gawene cara wong memandang itu dulu orang tua pring nganggone kudi, nyacai kayu nganggone kudi, itu alat-alat orang Banyumas. Jadi alat kerja utama orang Banyumas ya. Kan kudi. Jadi itu dijadikan contoh katanya Mbak. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan sama Mbak Hari terus pundi Mbak? Ini Mbak Hari diam-diam ini sebetulnya banyak yang mau diceritakan, cuman beliau lebih banyak suka jadi pendengar ini kayaknya ini. Monggo Mbak, santai saja, kena acaranya teng cerita ya, teng cerita ya jadinya ya. Dilempar ya. Istilahnya Mbak Ari itu caranya mengumpulkan amunisi dulu. Nanti dikumpulkan di situ amunisinya, ketika lihat sentengan amunisi nembe Mbak Ari nanti yang akan cerita banyak ini terkait masalah itu. Monggo Mbak Ari, Mbak Tarso diceritakan dulu. Kalau lempar-lemparan ya nggak apa-apa lah, tentang cerita kan tentang cerita kan memang istilahnya bukan sesuatu sing ngopi di sini. Dia monggo ngeteh itu ya saking ngobrolnya asik salah beda ya. Boten apa-apa, monggo lah kita santai saja. Kalau untuk piala itu kenapa itu kudi? Ya emang dari logo, dari utama kita dari logo kita itu kudi. Nanti saya jelaskan itu tentang logo lah ya. Oh ya, filosofinya logo nggih monggo Mbak Hari Mbak Ini tentang piala dulu ya. Pialanya dulu. Nah, selama ini kan saya ikut latber lah ya, dalam arti kita latihan bersama lomba-lomba lah itu kan pialanya itu ya ingin punya piala yang identik lah ya. Kayak piala dari Kowil sendiri itu kan juga
gambar Bawor. bawor itu ya. oke. Nah itu mungkin kita berawal dari situlah. Kita mungkin ingin mempunyai logo drama ini identik bahwa kalau dapat piala ini oh pasti udah Pasti, dibabat iya. itu babat. Makanya selalu kita bikin apa piala gambar Budi. Gambar Budi. Budi itu ya karena kita mengambil dari logo. Itu biar ya intinya itu memang identik lah. Identik, ya. Ingin memberi bahwa ini khas Ladbare Babat. itu Budi. Sampai itu terakhir kita bikin piala wakil bupati itu kan juara umumnya kita ambil dari Budi juga sama Gada. Oh. Nah itu kan logonya Banyumas itu kan Gada Rusa Polo sama Budi lah kita bikin itu. Itu waktu piala waktu. Berarti mungkin khusus untuk Budinya ini adalah alat kerja untuk istilahnya masyarakat Banyumas. Kalau untuk palu gadanya atau gadanya ini adalah istilahnya salah satu istilahnya senjata yang khas Banyumas Khas ya. Banyumas. Gitu ya. Terus mungkin kalau cerita bawornya adalah ini salah satu punakawan yang istilahnya diuri-uri oleh masyarakat Banyumas gitu mungkin ya. Nah ini terus saya tagih nih tadi yang dari Mas Darso, Mbah Darso ini mau cerita filosofinya Balabatir Teluk. Nah ini dengan menggunakan kudi selain maksudnya bahwa itu adalah ciri, mungkin seperti apa Mbah? Nah Bisa ini diceritakan. udah ditunggu sama Mas Ari. Nah, ini filosofinya ya Mas Ari yang aduh, nggih. Monggo nggak apa-apa. Dari Balabatir Teluk Banyumas itu kan babat lah ya. Kenapa di dalam tulisannya itu tuh dilingkari tali ya, tali yang diikat itu ya kita itu berharap semua sedulur babat Mengikat itu erat. saling ikat lah ya. Jadi tali perseduluran itu jangan sampai putus, jangan sampai putus karena yang namanya paguyuban, yang namanya perbedaan pendapat itu pasti akan memutus tali persaudaraan. Sambil disambi monggo nggih. Nah itu yang Nggih. yang tali itu intinya buat mengikat Iya. tali saudara kita. Nah itu di dalam itu kan ada babat sama perkutut sama kudi. Lah kenapa kudi itu sebenarnya kudinya dipegang sama perkutut, Iya. bukan ditingkring ya, intinya itu Ditingkringin. dipegang lah ya. Jadi seperti Jadi- mungkin kalau istilahnya ini tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu dicengkram oleh burung Garuda gitu. Ya, itu dicengkram sama perkutut. Nah, kudi itu emang lambang dari kita, dari orang Banyumas. Kudi itu kan tajam. Iya. Tajam. Kalau kudi itu sampai jatuh kenai tali, itu talinya patah. Nah, Iya, kalau iya. talinya udah patah, sebenarnya udah lepas kita patah. Kenapa itu dipegang sama perkutut? Supaya kudi itu tidak sampai jatuh ke mutus tali. Karena berkat perkutut itu kita tali persedulannya tetap erat, Tetap erat, Iya. tetap terjalin ya. terjalin, tetap saling mendukung, intinya kayak gitu. Karena setiap organisasi lah ya kita sebut itu paguyuban, itu pasti kan beda-beda pendapat. Iya. Pendapatku iki, pendapatku iki, tapi tetap siji. Perkutut kudu ngunci perbedaan pendapat itu. Jangan sampai memutus tali persaudaraan. Itu Filosofinya logo babat atau Balabatir kenapa Teluk ada ya. kudi di dalam dipegang sama perkutut? Biar tidak memutus tali persaudaraan. Seduluran atau tali seduluran. Makanya dalam semua paguyuban selama inilah ya, yang namanya perselisihan itu banyak, yang namanya udah perpecahan itu banyak lah ya, nggak perlu disebutin. Tapi yang namanya udah saling bertahan itu karena satu, bener-bener tresna karo perkutut. Kalau udah bener-bener kita tresna sama perkutut, entah perselisihan apapun diantara kita, pasti akan tetap bersatu karena perkutut. Aku pada biasanya perkutut, aku pada biasanya perkutut, ya pada meskipun udah beda. Intinya kan
keseduluran itu ada juga gara-garanya perkutut. Jangan sampai juga istilahnya terputus oleh karena perkutut. Intinya pokoknya ngeresi pada nguri-uri budaya dengan perkutut itu ora perlu lah ada. Iya, ada masalah. Ada masalah, ada sesuatu ya dibicarakan dengan baik. Baik. Makanya itu pesan buat anak-anak yang sekarang pemula lah ya, dalam arti anak-anak muda yang baru mulai gandrung perkutut, dalam arti kan lagi tenare perkutut ke pengen minum perkutut lah, yaitu dilandasi dari dalam hati kita tuh suka dulu, bukan karena tujuan kita ben tenar, ben juara, ben terkena, dan itu ya jangan. Yang penting kita dilandasi dari suka dulu sama gurunya. Siap. Okay. Ya baik sedulur, itu tadi sedikit terkait masalah latar belakang babat, terus juga pialanya babat dan lain sebagainya. Obrolan kita akan kita jeda sebentar untuk mendengarkan kumandang adzan asar ya. Setelah tadi kita dengarkan kumandang adzan asar, kita lanjutkan lagi nih obrolan kita dengan beliau bertiga ini. Ini kan kalau kita lihat bersama-sama di babat nggih, kemarin terakhir itu juga mengadakan latber anniversary yang pertama. Tapi pasti sebelumnya juga mungkin babat sudah pernah ada acara. Nah, itu mungkin bisa diceritakan acara sebelum yang kemarin latber anniversary, mungkin ada acara latber apa, terus mungkin untuk kedepannya juga planning atau rencana untuk babat sendiri apa gitu. Mungkin akan ada latber lagi, mungkin sesuai jadwal, karena yang saya dengar dari beliau Bapak Ketua Korwil itu memang untuk khusus di Banyumas itu akan dijadikan agenda rutin ya, agenda rutin gitu. Bahkan yang kemarin terakhir saya dengar itu nantinya mungkin tidak akan hanya bahasannya untuk paguyuban perkutut saja, tapi menarik orang-orang umum gitu. Nah, ini apakah juga nantinya babat akan ada acara seperti itu, atau mungkin malah ada sesuatu nih yang lebih menarik? Apa gue tunggu tanggal mainnya gitu ya, mungkin bisa nanti Nun Sewu dibocorin lagi. Monggo. Ya kalau untuk agenda kedepannya sih kita belum itu ya, itu juga apa ya, dari ketua babat aja belum mau bikin itu dulu ya. Itu perlu dipetikan dulu teman kayak dirembuk dulu nggih. Kalau untuk masalah babat sendiri, cara ibaratannya di sana-sana kok terlihat gimana kayak gitu ya, karena kemungkinan dari babat sendiri, dari paguyubannya itu anak-anaknya ya memang antusias kayak gitu sih ya. Jadi kalau dibilang di sana babat selalu menarik, meriah kayak gitu, karena mungkin karena dari paguyubannya itu yang begitu antusias, jadi meriah kayak gitu. Berarti dari anggota-anggotanya babat sendiri ya. Iya. Bukan karena, mungkin juga karena Nun Sewu ini istilahnya ketuanya babat juga wong seni tadi ini. Kan Nun Sewu ya, kita ketahui di sini bahwa Mbah Yono gitu kan sebetulnya sebagai Nun Sewu, sebagai sesepuh juga ketuanya kan untuk babat sendiri, dan kebetulan Mbah Yono adalah Nun Sewu. Saya bisa ngambil kesimpulan Mbah Yono ini orang seni janjane loh gitu loh. Jadi istilahnya nek wong seni ini biasanya dalam tanda kutip selain menarik mesti nyeleneh, mesti aneh, dan pada akhirnya punya ciri khas tersendiri. Nah ini gimana itu Mbak? Maksudnya bisa terus muncul ide-ide seperti itu bagaimana Mbak? Coba Mbak dibagi rahasianya Mbak gitu loh. Nanti ditambahin lagi sama Mbak Darso, Mbak Ari gitu. Ide apa tuh? Ide dilalah nemu dadakan. Idenya itu datang tiba-tiba sendiri nih. Nanti wis gawe model iki bae. Karena mungkin dari seninya itu ya, kayak gitu seninya. Biasanya kan orang seni Nah, sudah dipikirkan dari awal loh, iki kok di planning ini. Nanti di acara wis kan lebih meriah maning siki bae. Iya, betul. Alhamdulillah sih ya, paguyuban babat itu udah 3 kali memang. Perdana waktu itu kita adakan latber yang alhamdulillah sukses dengan meriah. Terus yang kedua adalah
digabung waktu itu wakil bupati. Jadi makanya kita pakai piala Wagub ya, wakil bupati Banyumas. Nah kemarin waktu ngadakan bulan Juni itu pas bertepatan dengan ulang tahunnya itu pas bulan Juni. Ulang tahunnya Bapak. Iya, yang ketiga. Kalau yang pertama dulu berarti tahun 2021 nggih, Mbah? 21. Nggih, itu bulan apa, Mbah? September kalau nggak salah ya. September nggih. September. Jadi mungkin itu bisa dikatakan pengukuhan sekaligus istilahnya nggih. Karena kan terbentuknya bulan Juni 2021 nggih. Tanggalnya tanggal 6. Nggih, nyung langsung kelingan soalnya bulan karo tanggalnya pada. Cuman tahunnya aja ini gitu. Tahunnya aja. Tapi ya mau ngangger di jumlah-jumlah ya nu meh-meh juga wis nyerempet. Iya, 2021 kan di jumlah juga 5 deh, maning 6 gitu. Lah gue nek upamane terus munculnya tanggal 6 bulan 6 2022 malah berarti bahaya dari triple 6 sih. Tapi itu kan untuk kepercayaan di sana, ini istilahnya nun sewu ya, karena sesuai dengan apa namanya obrolan kita sore hari ini yang judulnya tentang cerita, dia ceritanya bukan sesuatu yang terlalu serius tapi juga sesuatu yang istilahnya. Nah terus Mbak nun sewu ini, selain keunikan itu tadi kan saya lihat bisa dikatakan ya semuanya juga sukses katakanlah untuk mengadakan latber, nggak cuman babat. Tapi khusus untuk babat saya juga kepengen tahu ini, maksudnya bagaimana sih istilahnya mandegani atau istilahnya ngurusinya supaya latber ini kan kayak kemarin nun sewu. Untuk yang pertama oke lah kita katakan biasa, tapi untuk yang kedua kan piala Wagub ini ada sesuatu yang tidak istilahnya untuk kalangan sendiri tapi membawa nama juga Banyumas gitu ya, walaupun istilahnya tidak semuanya juga mungkin hadir katakanlah. Lah, bagaimana cara mandegani atau memanagenya Mbak supaya ini loh untuk acara skala besar kita tata caranya seperti ini kan pasti nun sewu untuk latber biasa katakanlah mungkin kan ya wis kurang lebih tahu lah. Tapi kalau untuk seperti itu kan pasti ada sesuatu yang berbeda. Nah itu terus pundi Mbah, mungkin dari mulai sisi perizinan dulu, terus sumber dananya juga dari mana, terus kenapa kok terus gandeng juga atau malah mungkin nun sewu dipinang juga sama Wabub untuk istilahnya wis nganakna karo mengatasnamakan ini saja. Nah itu bagaimana Mbah? Monggo Mbah diceritakan Mbah. Backgroundnya seperti apa Mbah? Latar belakangnya itu kemarin bisa sampai ada acara latber seperti itu Mbah. Backgroundnya sih sebenarnya kekompakan dari paguyuban kita ya, antusias dari paguyuban kita. Masalah modal dana juga sebenarnya dari kita mau gitu istilah wis ngomong awet do praskila kan kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah dari teman-teman babat itu mau menyepot gitu, support lah ya, yang guyung semua ya. Alhamdulillah jadi suksesnya itu sebenarnya itu kayak gitu. Jadi masalah dana dari luarnya alhamdulillah malah nggak ada ya. Jadi memang pure itu dananya dari semua anggota ya. Iya ya. Ambil dari dana kas lah. Dana kas ya. Oh, berarti non sewu memang setiap bulan ada istilahnya kewajiban daripada anggota untuk bayar kas atau ngisi kas nggih. Seikhlasnya. Oh gitu seikhlasnya. Oh tidak ditentukan upamane ya nun sewu kayak mungkin ada salah satu paguyuban oh ya sebulan 5.000 pamane apa 10.000 gitu itu mboten nonton malah gitu Pak. Jadi istilahnya seikhlasnya saja berapa gitu. Ikhlasnya terus buat muter ngadakin lagi. Modal awal jadi itu. Terus buat kenapa kita kemarin gandeng piala Wagub yang adalah kita ada jalan lah ya untuk teman dari Bapak sendiri itu punya kenalan bisa gandeng ke situ. Nah tujuannya kenapa kok gandeng piala Wagub yaitu untuk memperkenalkan perkutut itu ke wilayah banyak ke instansi lah. Instansi kayak bahwa perkutut di Banyumas itu udah ada loh. Iya. Bahkan sampai kita bercerita pun loh
wis gudul juara nasional Banyumas kok aku tambah ngerti gitu. Nah, tujuan kita itu kita memperkenalkan bahwa di Banyumas itu ada paguyuban perkutut loh yang udah jalan, yang udah sampai ke juara nasional Banyumas. Nah itu tujuan dari awal seperti itu. Akhirnya Wabukun mendukung bahwa ya bisa diadakan aja jadi enak buat mengadakan pialaku. Akhirnya masalah perizinannya kita sesuai alur karena waktu itu masih pandemi. Masih pandemi karena itu ya perizinan dipermudah lah. Untuk semuanya sih yang pasti seluruh anggota Babat itu wani perih wani kesel lah ya, kesel keringetan meskipun orang udah dalam hati wis kesel kodean, kesel kene, bahkan dalam arti untuk mengadakan alat bersih itu pun kita itu tidak mencari hasil dalam arti keuntungan. Yang penting kita bisa memuaskan para pencinta perkutut bahwa di sini tuh ada loh. Jadi kuncinya buat sukses kita mengadakan lakber buat semuanya lah ya. Kita itu berpikir kita itu sebagai peserta, jangan kita berpikir kita sebagai yang mengadakan. Nah, nanti kalau kita udah berpikirnya kita sebagai peserta, nanti kita bisa punya ide buat mengadakan yang apa sih yang hurungana, apa sih beda gitu loh. Awal-awal kita kan kenapa mungkin kita bisa kok beda karena kita mencari pengalaman dari sana-sana lah ya. Oh dari sana kayak gini, dari sini kayak gini. Apa sih sing kurang? Kita berpikirnya kita menjadi peserta. Apa sih sing kurang? Oh jamuannya kurang, oh kurang ramah. Secara kepanitiaan kurang ngayomi lah, kurang ngomong kayak peserta. Bahasa sekarang itu kan yang lagi tren itu kan ngomong kayak bahwa di perkutut itu bukan cuma lomba, gantang, menang, juara, kalah, tapi di lakber perkutut itu kan kita ketemukan sapati, ketemu sesama pencinta penghobi, kita bisa saling tambah seduluran silaturahminya nomor siji, kita ngomongke para peserta kayak gitu. Iya. Terus Nun Sewu, selain bahwa kemarin juga sebagai yang perdana dengan Wagub, ini apakah untuk selanjutnya juga mungkin akan ada next, upamanya ini katakanlah ini Piala Wagub yang pertama gitu. Nah mungkin tahun depan atau tahun ini juga akan mengadakan lagi gitu ya. Ini kan istilahnya Piala Wagub yang kedua katakanlah, atau sebetulnya itu nanti akan dijadikan agenda rutin kayak gitu loh Mbak maksudnya, atau bagaimana untuk yang kalau yang itu sih sebagai jembatan dalam arti kita ini ranting lah ya. Kita sebagai ranting itu awalnya itu sebagai penjembatan bahwa untuk memperkenalkan ke klub yang lebih atas, ke pemimpin kita ke Ramane lah ya, Ramane Banyumas. Untuk kedepannya sih mungkin kita lebih ke Korwilnya, karena nanti Korwil juga akan mengadakan lakpres. Nah itu kita sebagai ranting sebenarnya itu ranting itu suksesnya itu harus bisa membuat lakber wilayah situ itu banyak yang keluar. Nah itu fungsinya ranting sebenarnya. Ranting itu kenapa dibikin ranting? Biar wilayah situ ada terkoordinir. Biar wilayah situ para pencintanya itu mau keluar. Karena dari dulu kan awal mula baper lah ya, SPB, baper, terus Korwil. Orang jauh-jauh itu kan mau gabung itu kan aku kenal lah jauh gitu ya. Makanya orang-orang itu aja dulu akhirnya terbentuk ranting biar memprovokasi mengordinir yang wilayah-wilayah sini. Jadi nanti kedepannya lakber mungkin kedepannya dari Bapak sendiri itu akan lebih ke strategi gimana caranya biar wilayah terdekat Teluk itu mau keluar semua. Walaupun itu untuk sementara mungkin belum menjadi anggota paguyuban Babat. Ya. Jadi istilahnya ya mungkin kurang lebihnya seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa untuk ke depan mungkin lakber di wilayah Banyumas ini entah siapapun yang mengadakan baik Babat maupun yang lainnya memang tujuannya tidak hanya untuk sedulur-sedulur yang ada di dalam paguyuban, tapi orang-orang umum yang ada di sekitarnya. Syukur, oh iya jane aku perek Babat ya, kenapa ora sisan melu Babat gitu pada akhirnya. Atau mungkin oh ya aku perek Blakasuta gitu ya. Karena mungkin
selama ini tidak kenal gitu ya. Tapi memang ya nun sewu ini kemarin waktu di Astana saya sempat melihat juga memang ada beberapa, kebetulan saya punya kesempatan untuk wawancara beliau walaupun tidak istilahnya sendiri gitu. Nah beliau mengatakan walaupun tidak saya upload, beliau mengatakan iya mas jebule aku wong umum ulih melu. Ya ini kan berarti kan tanpa kita sadari sebetulnya kadang-kadang mindset orang-orang di luar yang tidak di dalam paguyuban perkutut itu berpikir bahwa ketika ada latber atau lomba perkutut lokal itu khusus hanya untuk orang-orang paguyuban, padahal sebetulnya kan boten ya, sebetulnya tidak seperti itu. Cuman ya ini dengan adanya latber-latber yang sering diadakan di Banyumas bisa menarik lah orang-orang yang istilahnya belum masuk di paguyuban untuk tetap berani ikut. Nah, nun sewu untuk rencana ke depan mungkin Planningnya beli itu ya, beli gantangan ya. bikin gantangan ya. Bikin Oh, gantangan. nggak bikin Jadi, gantangan. selama ini kan Babat kalau mau ngadain gantangan itu masih cinjau sewa. Oh, gitu nggih. Jadi Sekarang alhamdulillah kas dari Babat itu kan udah bertambah. Nah itu planningnya kita mau bikin beli gantangan sendiri beli lah ya. gantangan. Nah, ini sedulur, ini salah satu sesuatu yang menarik ini untuk istilahnya dijadikan contoh ya, dan jangan jadi sesuatu yang untuk dijadikan kendala. Sedulur-sedulur Babat yang kita katakan notabene selama ini sudah sukses selalu mengadakan latber, bahkan kemarin menggandeng piala wabub dengan wabub di Banyumas itu juga ternyata sebetulnya belum punya gantangan khusus untuk Babat sendiri. Tapi nyatanya tetap bisa kompak, nyatanya tetap bisa latihan bareng, nyatanya juga tetap bisa guyup dan rukun. Jadi sebetulnya adanya gantangan itu adalah nomor sekian gitu ya, bukan jadi yang utama, bukan jadi yang terutama atau sesuatu yang wajib ya. Kan sebetulnya bukan karena adanya gantangan itu akhirnya terus jadi sering kumpul atau bahasa begini kopdar lah ya. Ini kalau bahasa saya genah ya kayak gini judulnya neknya ngomong senengnya teng-teng cerit, jadi sering tenguk-tenguk cerita gitu kan, mungkin dari situ muncul ide-ide gitu ya. Baik, itu sedulur-sedulur nggih obrolan kita. Nah sebelum kita akhiri ini, mungkin dari Mbah Yono, mungkin dari Mbah Hari, mungkin dari Mbah Darso ada masukan, ada istilahnya sesuatu yang pengen disampaikan khususnya untuk sedulur-sedulur sekitar Teluk atau sekitar Babat. Nah pada umumnya untuk sedulur-sedulur perkutut di wilayah Banyumas, Cilacap, terus mungkin Purbalingga, Wangon gitu kan, Cilongok, Purwokerto mungkin, karena Purwokerto kan mungkin masuknya tetap udah Banyumas gitu ya, tetap di Banyumas dan istilahnya daerah-daerah lain. Mungkin ada yang mau disampaikan Mbak sebelum kita istilahnya akhiri acara teng-teng cerit ini. Monggo Mbah Yono. Paling pesan para pemula kalau yang belum masuk ke paguyuban, monggo yang terdekat kan misal kayak Bapak di wilayah Teluk kan ada, monggo gabung untuk saling silaturahmi lah. Lewat paguyuban Babat kan ada, dari Gentong Mas juga ada, misalnya Sedondong, di Sukaraja juga ada lagi. Untuk menyatukan pecinta-pecinta perkutut. Mungkin dari Mbah Hari, Mbah, ada tambahan, Mbah? Kalau saya sih ya untuk pesan dari pecinta-pecinta perkutut itu ya jangan aja sekedar cuma buat aku aja di rumah, tapi cobalah kita lestarikan bersama teman-teman biar supaya lebih erat lagi, banyak yang kalau perkutut kan bisa jadi lebih tahu ke depannya perkutut itu bagaimana seperti itu. Tambah pengalaman ketika ikut latber atau istilahnya anjang sana ke sedulur-sedulur dan acara-acara yang lain gitu ya Mbak. Babat terbuka lah, Babat terbuka. Sangat terbuka ya Mbak. Istilahnya sapa bae sing arep nun sewu dolan diterima, arep ngangsu kawruh ya siap gitu ya. Bahasanya kan seperti itu ya. Mau tidak mau kan nun sewu dengan adanya
istilahnya tentang cerit seperti ini kan mungkin dari teman-teman sing arep takon secara langsung tapi izin dengan alasan tadi mungkin lah urung kenal, lah waktu angel gitu kan, lah orang ngerti nggone gitu kan. Moga-moga obrolan sore hari ini di acara tentang cerit ini bisa mewakili lah istilahnya sedulur-sedulur yang lain. Iya baik sedulur-sedulur, nah ini obrolan kita di acara tentang cerit sore hari ini bersama beliau Mbah Yono, bersama beliau Mbah Hari, bersama beliau Mbah Darso di markas besarnya atau sekretariatnya Babat. Nah ini untuk teman-teman yang kepengen gabung di sekitar wilayah Teluk, monggo silahkan rawuh saja ke sekretariatnya Babat. Untuk alamatnya monggo Mbah disebutkan Mbah biar lebih komplit lagi. Di bawah. Oke siap. Nanti nomor di bawah ini ya sedulur-sedulur untuk alamat dan nomor istilahnya CP dari Mbah Yono, Mbah Hari dan Mbah Darso. Itu saja sedulur-sedulur untuk acara kita tentang cerit sore hari ini di channel Perkutut Paksi Klangenan. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk sedulur-sedulur Babat, khususnya Mbah Yono, Mbah Hari, dan Mbah Darso untuk waktunya sore hari ini. Semoga obrolan ini bisa jadi sesuatu yang menarik, bisa jadi tambahan ilmu untuk kita semua. Dan yang terpenting bisa jadi semakin mengguyukan paguyuban-paguyuban perkutut yang ada di sekitaran Banyumas, Cilacap, dan sekitarnya. Matur nuwun untuk obrolannya, matur nuwun untuk waktunya. Jangan lupa sedulur-sedulur komennya, like-nya, serta subscribe-nya di channel Perkutut Paksi Klangenan. Matur nuwun, salam kung mania, salam sedulur sing nyemedulur, merga peksi dadi nyawiji.